Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Purnama Putri, NIM 19033079 dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa disingkat dengan administrasi PTK. Di dalam pendidikan terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini pula meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang kelima yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Dalam konteks yang mempengaruhi pendidikan, yang pertama, alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun yang diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Guru bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang bisa berbeda maknanya. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, sebutan guru mencakup yang pertama, guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir. Yang kedua, guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, guru dalam jabatan pengawas. Kata guru dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang baik adalah guru yang memiliki kompetensi di dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Koni R. Semiawan mengemukakan bahwa kompetensi guru memiliki 3 kriteria yang terdiri. Yang pertama, knowledge kriteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki seorang guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara belajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang kemasyarakatan, dan pengetahuan umum. Yang kedua yaitu performance kriteria, yakni kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku yang meliputi keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa, dan keterampilan menyusun persiapan mengajar atau perencanaan mengajar. Yang ketiga, produk kriteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar.
Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, guru harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang meliputi 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang ketujuh, berkomunikasi efektif, empatik, dan santun ke peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi keahlian atau kepribadian. Meliputi yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya bangsa. Yang kedua, penampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasi pendidik atau guru, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah: pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan administrasi guru ialah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan untuk lembaga mampu merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, dengan adanya perencanaan yang terarah dan sistematis, pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar. Yang kedua yaitu seleksi. Fungsi seleksi administrasi guru ialah penyeleksian calon tenaga pengajar untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut, yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga, misalnya persyaratan administrasi, ujian atau tes, dan wawancara atau persyaratan lainnya. Yang ketiga yaitu pengangkatan atau penempatan. Fungsi pengangkatan dan penempatan administrasi guru adalah mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional,
Sedangkan penempatan calon tenaga pengajar harus disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Yang kelima yaitu kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata, melainkan juga pujian-pujian atas prestasi yang diraih oleh tenaga pengajar atau personil. Selanjutnya yang keenam, penilaian atau evaluasi. Fungsi penilaian atau evaluasi administrasi guru ialah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi atau penilaian dapat berjalan secara efektif bila pelaksanaannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja administrasi guru ialah untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adanya surat SK atau surat keterangan pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhir selesai masa kerja. Fakta sederhana yang sering kita temui di lapangan adalah tugas guru dibenturkan dengan berbagai pekerjaan administrasi sekolah sehingga kefokusan pendidik terpecah dan terbagi, dan pada akhirnya fungsi pokok guru dilakukan dengan tidak maksimal. Pada waktu yang lampau, pada umumnya tugas kewajiban guru hampir seluruhnya mengenai pekerjaan mengajar, terus dalam arti menyampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari buku kepada murid, memberi tugas-tugas dan memeriksanya. Sekarang, guru harus juga memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolah, ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, yang kadang-kadang sangat kompleks sifatnya. Dalam banyak hal, pekerjaan berhubungan erat sekali dengan pekerjaan seorang pengawas, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan berbagai pejabat lainnya. Secara berangsur-angsur, tekanan makin diberikan kepada partisipasi guru dalam administrasi pendidikan atau sekolah, yakni penyelenggaraan dan manajemen sekolah. Tokoh-tokoh pendidikan sekarang menekankan kepada gagasan tentang demokrasi dalam hidup sekolah. Guru-guru hendaknya didorong untuk ikut serta dalam pemecahan masalah-masalah administratif yang langsung mempengaruhi status personel guru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.